Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Kita lanjutkan proses penjahitan gamis lainnya teman-teman ya. Jadi saya tunjukkan kemarin seperti ini. Kita udah menjahit kemarin untuk bagian kerung lehernya dan juga untuk bukaan resletingnya. Seperti ini. Buat yang ketinggalan silahkan cek video sebelumnya. Oke. Sekarang setelah resleting bagian belakang atau untuk bukaan belakang, kita lanjutkan untuk proses penjahitan badan depannya. Oh ya, buat teman-teman yang misalkan mau di kupnat, kemarin saya udah kasih gambar tapi saya juga lupa kupnat. Nanti saya akan kupnat juga untuk badan belakangnya. Tapi saya jelaskan juga sekalian untuk badan depannya. Nanti kita akan jahit badan depan. Karena kemarin bukaan settingnya bagian belakang, sekarang depannya tinggal dikasih lapisan ya. Kalau teman-teman ikuti cara saya seperti ini. Ini juga nanti saya kupnat untuk bagian depannya ya. Kemudian ini lapisannya saya sudah siapkan. Untuk kerung leher depan silahkan teman-teman lapisannya diobras dulu. Nah ini saya udah kasih pislin karena ini saya pakai bahannya Max Mara agak kunyur-kunyur. Nah nanti saya letakkan di sini. Ini sisi dalam ya. Nanti saya jahitnya dari sisi luar diletakkan di belakang. Nanti jahit sini baru setelah itu kita satukan dengan badan belakangnya. Baiklah, saya jahit ini bagian belakangnya dulu ya, saya jahit dulu. Kemarin kupnatnya saya lupa dijahit, jadi buat teman-teman yang pengen dijahit kupnatnya, maksud saya maaf ya, belibet. Yang pengen saya dijahit kupnatnya seperti ini. Tapi sebenarnya kupnat itu opsi ya, pilihan, nggak harus. Kalau teman-teman yang nggak suka berbentuk, yang nggak usah dijahit, polos saja. Tapi ini kalau saya pengen ajarkan caranya seperti ini, jadi saya jitet, intinya jitetnya itu seperti ini. Jadi kita akan jahit ujungnya dipegang sama bagian bawah dan bagian atas ini kan tengah kupnat, dipegang seperti ini. Nah dilipat nah seperti ini. Nanti kita akan menjahit mengikuti bentuk seperti ini. Oke, saya jahit dulu ya. Ini cara jahit kupnat itu seperti ini. Saya jahit mepet. Pertama semepet mungkin, diencek dulu sedikit atau dimatikan. Nah sambil kita pegang ujungnya sini, nanti kita jahitnya belembung seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian kembali lagi sampai sini langsam, pokoknya langsam itu selaras ya, jangan langsung nugel. Nah di sini habis. Nah ini cara jahit kupnat itu seperti itu. Nah nanti kalau dari dalam kelihatannya seperti ini, tapi kalau dari luar ini kan dari dalam ya jahit. Nah kalau dari luarnya nanti kelihatannya seperti ini. Ini kalau di setrika rata, rapih gitu ya. Ini kan masih jahit jadinya kayak agak jendol gitu. Oke, satunya lagi saya ulangi ya. Yang sebelah ini saya pegang ujung sini, yang satunya tangan ini saya pegang pokoknya. Jadi titik tengahnya itu yang nanti dia garis gitu ini ya. Seperti ini. Saya jahit minggir. Kemudian saya pegang salah satu ujungnya, jalankan, miring ke tengah, kembali lagi ke pinggir. Oke. Nah, seperti ini. Kupnat ya, untuk jahit kupnatnya. Ini untuk badan belakang, kemarin saya kan lupa kasih kupnatnya, belum saya kupnat. Nah sekarang kita lanjutkan untuk depannya teman-teman. Saya singkirkan dulu yang ini, nanti akan disatukan dengan badan depan. Saya ambil dulu untuk badan depannya. Nah jadi ini badan depannya teman-teman. Kerung lehernya kan lebih turun bedanya ya. Sebenarnya ini juga beda ding. Nah tapi ini saya mau kupnat dulu biar nggak lupa nanti. Untuk depan sama saja, saya kupnat dulu. Bentar ya. Oke, kupnat. Jadi buat teman-teman yang baru belajar menjahit, saya sambil jelaskan, saya ambil kupnat. Intinya kalau menjahit baju itu intinya sama saja. Jadi urutannya itu pertama
bagian bukaan resleting atau kancing ya, diurus dulu, dijahit. Misalkan untuk depan ya depan, belakang. Kemudian kerung lehernya dirapikan dulu. Kalau misalkan modelnya lapisan seperti biasa ini, setelah bukaan baru disatukan badan depan belakang, nanti tangan gitu. Intinya seperti itu saja. Mau istilah modelnya seperti apapun pasti seperti itu urutannya. Oke, ini sudah saya kupnat. Jadi anatominya itu urutannya seperti itu paling. Oke, setelah saya kupnat ini, biar ini nggak lupa ya kayak yang tadi badan belakang. Saya rapikan badan ininya, karena saya pakai lapisan saya jahit dulu lapisannya ini. Ingat untuk lapisan karena kainnya tipis saya sudah kasih pislin teman-teman. Saya letakkan di sini. Pislin itu lapisan tipis, dia buat kain itu biar agak tebel gitu ya. Tapi jangan pakai kain keras, nanti jelek hasilnya. Saya jahit standar kampus jahitan 1,5 cm. Oke, saya rapikan dulu. Oke, saya akan jahit muter. Kalau misalkan bagian ini teman-teman nggak mau pakai lapisan, mau dibikin bungkus bisban, ya boleh nanti belakangan gitu ya. Jadi setelah disatukan dengan badan depan dirapikan gitu. Tapi kalau untuk seperti ini, salah satu caranya ya, ada beberapa cara untuk penjahitan lapisan, urutannya kadang beda-beda. Nah seperti ini. Tapi kalau saya biasanya seperti ini urutannya. Oke, setelah dijahit, jahitannya dari kampuh ini sesuai standar kampuh jahitan, karena pemotongan saya kemarin tambahkan 1,5, ini 1,5. Kemudian kita akan balik teman-teman, tapi sebelum dibalik kita cekrik dulu biar bentuknya bagus, dikenip ini ya. Cekrik itu seperti ini, jadi dipotong mepet, tapi jangan sampai mengenai benang jahitan. Ini ya, seperti ini. Oke, kalau jahit kenip seperti ini usahakan guntingnya yang tajam ya, ujungnya, biar lebih gampang. Nah setelah itu saya akan setik, saya arahkan ke sini untuk lapisannya. Ini untuk kampuh bawahnya juga ke arah lapisan ya, ke dalam nantinya. Saya setik seperti ini. Oke. Nah, ini untuk badan depannya seperti ini. Selanjutnya teman-teman boleh dijahit dulu depannya, dimatikan, atau mematikannya itu nanti setelah disatukan badan belakang. Tapi saya akan matikan saja langsung di sini. Jadi ini saya jahit teman-teman, saya ratakan dulu. Kalau teman-teman agak susah boleh disetrika ya. Ini saya matikan langsung. Ini saya pakai benangnya warnanya agak kuning. Saya sengaja biar agak kelihatan ya nanti teman-teman. Sebenarnya ini yang cocok itu warnanya putih atau krem benangnya itu. Ini dijahit mati, atau kalau ingin lebih rapi boleh dijahit zoom ininya. Untuk lapisannya dalam ya yang ini. Pastikan ininya diratakan, jangan sampai ada yang melintir. Kalau teman-teman ragu boleh dikasih jarum pentul untuk bagian yang ini ya, jadi biar nggak melintir. Oke, ini saya tunjukkan dulu sisi depannya. Jadi ini sisi dalam seperti ini untuk kurung leher depan, dan sisi luarnya seperti ini. Ini jahitannya kuning ya tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman ngerti. Sekali lagi ini boleh di zoom ininya. Nah tahapan selanjutnya setelah bagian depan kita jahit untuk lapisan lehernya, sekarang kita satukan dengan badan belakangnya. Bentar saya ambil dulu untuk badan belakangnya. Nah ini badan belakang kan yang seperti ini ya.
Kalau teman-teman jahitnya seperti saya, nah ini sisi luar. Seperti biasa saya akan pergunakan teknik jepit. Caranya seperti ini. Kalau teman-teman pingin langsung, nggak usah dijepit juga sebenarnya bisa, tapi kurang rapih ya. Misalkan mau dijahit, ini bahunya diletakkan seperti ini, langsung dijahit, diobras sama saja, tapi hasilnya kurang bagus. Nah ini saya ajarkan yang rapinya seperti ini. Kita letakkan untuk badan belakangnya dulu di bagian bawah ya, biar gampang. Nah seperti ini. Kemudian saya akan jahit yang sebelah mana nih ya, kanan belakang dulu. Kemudian kita letakkan, kita timpa untuk badan depannya yang tadi. Ini sisi dalam, ini sisi luar. Kita letakkan di bagian bahu seperti ini ya, saling bertolak belakang. Kemudian kita jepit ininya, kita ambil ya lapisannya, kemudian kita letakkan seperti ini untuk menjepit badan depan seperti itu. Supaya hasilnya lebih rapi, bagiannya ini teman-teman boleh dicekrik, ini kainnya itu dicekrik kira-kira setengah senti atau 1 senti kurang pokoknya. Misalnya, nah biar buka seperti ini ya, ini biar bisa lebih mepet ininya. Cara saya seperti itu biasanya. Saya letakkan semepet mungkin dengan sini, kemudian saya akan jepit. Kalau teman-teman ragu, boleh dijepit pakai jarum pentul dulu. Nah seperti ini. Pastikan jadi ujung bahunya itu mepet ya. Saya jahit standar kampus jahitan 1,5 cm teman-teman seperti ini. Kemudian saya rapikan. Nah ini dijepit. Nah ini jahitan bagian bahu ya, untuk menyatukan badan depan belakang. Ini saya potong sedikit biar nggak jendol. Ini saya tunjukkan hasilnya sementara. Ini nanti akan diobras ininya. Oke. Nah, ini nanti untuk bagian depannya teman-teman. Seperti ini. Ini bahunya. Dan yang paling penting itu usahakan di bagian sininya itu rata. Ini kalau saya tunjukkan sisi dalamnya, lapisannya seperti ini. Pokoknya gitu ya. Jadi nggak jendol. Biasanya kan kalau kurang presisi ininya agak jendol ke luar. Nanti akan diobras ini untuk bahunya. Ya, ini akan diobras. Tapi sebelum itu saya satukan juga untuk yang sisi satunya. Ini kan belum satunya ya. Ini bahu ya, ini belakang, ini depan. Oke, kita jahit lagi. Bentar, tak rapikan dulu. Ini agak lebar soalnya kainnya. Untuk badannya agak berat juga ininya megangnya. Oh. Kalau ini saya seperti ini, yang ini badan depan teman-teman, kerung depan bahunya saya letakkan seperti ini. Nah ini saya balik posisinya. Kalau jahitnya usahakan dari sisi ujung yang atas ya. Jadi saya balik posisinya biar gampang. Oh ya saya lupa, ini belum dicekik tadi. Saya cekik dulu sedikit, setengah atau 1 cm lah pokoknya segini kira-kira. Nah biar ini, kemudian saya letakkan di sini. Ini tak letakkan bentar. Nah biar mepet pokoknya kira-kira. Kemudian dijepit. Nah, ini di bagian belakang. Nanti posisinya membalik seperti ini. Nah, ini jepitannya di sini ya, ini. Oke. Ini soalnya seperti ini. Bentar. Nah, ini buat pemula agak kesulitan, tapi sebenarnya ini cukup sederhana oh. Saya sering ajarkan ini bolak-balik biar ngerti. Oke. Set. Nah, dipotong ininya biar tidak jendol. Nah ini hasilnya untuk yang bahu barusan kita jahit ini seperti ini. Oke bentar. Nah ya, nah selanjutnya sekarang akan saya obras. Nanti setelah diobras bagian bahunya, nanti akan dijahit untuk sisi lengannya. Lengannya akan disatukan dengan bagian kerung lengannya ya. Oke, sekarang kita obras dulu ya ininya. Nah, ini saya obras untuk bahunya yang tadi dijahit. Seperti ini.
setelah diobras bagian bahunya ya. Ini tadi kan bahu yang dijahit, teman-teman saya tunjukkan. Nah ini diobras, udah nyatu ya. Sekarang langkah selanjutnya, kalau seperti ini sebenarnya urutannya ada dua. Teman-teman boleh jahit sampingnya dulu. Samping itu dari ketiak ke bawah, jadi supaya nyatu. Nanti baru setelah itu dipasang lengannya. Atau biar lebih mudah untuk pemula biasanya lebih suka disambung lengannya dulu. Saya akan sambung lengannya dulu ya. Nanti untuk proses penjahitan seperti ini. Kita letakkan di mesin seperti ini, dijembreng. Ini yang depan, ini yang belakang, bahu. Nanti kita akan ambil salah satunya. Kita akan jahit satukan. Bentar, ini biar nggak lupa. Kanannya yang mana nih ya? Ini kanan, berarti yang ini sini. Nanti akan pokoknya dijahit di sini. Seperti itu ya nanti. Oke, saya ambil pada ini sisi kanan dulu. Saya pasang, nanti yang lanjutnya untuk yang kirinya. Oke, saya mulai ya untuk pemasangan lengannya seperti ini. Bentar, ini saya ratakan dulu, saya seka biar nggak jendol. Ini sisi depan, sisi belakang, dan ini sisi luar ya. Kalau ini kan dalamnya. Kita letakkan seperti ini. Saya ambil lengannya tadi, lengan kanan. Kalau berarti ini kan sisi kanan, lengan kanan. Prinsipnya yang kalau diletakkan seperti ini, tangannya itu berarti yang ini. Nah ini agak menjorok gitu ya ke dalam ininya, potongan polanya itu teman-teman. Bentar, kok ini kebalik kali ya? Oh enggak, bener. Nah ini pokoknya isi depan. Nah seperti ini. Oh ya, jangan lupa dicekrik dulu atasnya. Bentar nih. Nah ini yang ininya dicekrik. Atau untuk ditandai pakai kapur juga boleh, biar kita tahu nanti posisi tengahnya. Tak gambar dulu, gambar coret sedikit. Ya, nanti titik temunya itu di sini, tepat di jahitan atas bahu ya. Teman-teman boleh dicek dulu ukurannya. Harusnya sih polanya udah oke, udah pas ya. Nah, nanti akan saya jahit. Kita mulai jahitnya dari bawah. Seperti ini. Oke. Pelan saja, kalau jahit kerung lengan itu pelan-pelan teman-teman ya, jangan ngebut-ngebut. Soalnya ini agak sulit kalau untuk pemula biasanya. Dan juga sedikit-sedikit, nggak usah langsung banyak gitu ya, berhenti diatur dulu. Paling beberapa langkah, berapa senti, 2 atau 3 senti berhenti gitu ya, nggak usah buru-buru. Oke, ingat untuk kampuh itu dalamnya ini jahitannya ini ya, ini yang diobras, ini diarahkan ke sisi belakang, jadi ke sini ya ininya, soalnya ini ke jepitnya ke belakang. Oke, dilanjut terus. Nah, sudah sampai sisi ketiak sebelahnya. Saya tunjukkan hasilnya sementara untuk lengannya seperti ini, sisi luarnya. Bentar, kok agak sulit ya. Nah, ini untuk kerungnya seperti ini. Dan sisi dalamnya seperti ini, saya tunjukkan. Yang paling penting teman-teman harus perhatikan kampuhnya. Nah, ini kampuhnya ini diarahkan, ini kan ke belakang ini. Yang belakang ini ya depan. Ini berarti ke belakang sana ininya ya. Nah ini jangan sampai yang ininya ke belakang, ininya ke depan, nanti jitet seperti ini ya. Itu paling penting. Oke, saya lanjutkan untuk sisi satunya. Ini yang sebelah kiri. Mungkin kalau tip dari saya, kalau teman-teman pemula biar nggak bingung, kampuhnya boleh dimatikan dulu yang ininya, bahunya ini. Ini saya matikan dulu, boleh seperti ini. Jadi biar nggak balik. Nah ini kan kampuhnya harus ke sini, nggak boleh ke sana yang ininya ya. Nah ini dimatikan sini juga boleh. Kalau dulu saya waktu belajar seperti itu, saya matikan dulu biar nggak lupa. Nanti kalau udah dijahit kita lupa, malah kita kerja 2 kali. Nah ini jadi nanti lebih rapi, kita nggak usah mikir arah kampuhnya. Oke, tak jahit.
bentar, tak ambil untuk lengannya dulu yang sebelah kiri. Ini lengannya saya cekrek dulu teman-teman, bentar. Jadi saya bagi dua, untuk bagian puncak lengannya ditandai, atau kalau teman-teman biar gampang pakai kapur dicoret seperti ini. Oke, kita jahit dari bawah. Di bagian ini boleh kalau biasanya kalau penjahit itu seperti ini dipaskan dulu. Kalau dirasa nanti ada yang kurang, boleh disesuaikan dulu kerungannya misalkan gitu ya. Tapi biasanya kalau teman-teman pakai pola dari jahit sudah pas ininya. Nah, tapi kalau mas bikin pola sendiri harus disesuaikan dulu. Jangan asal jahit gitu ya, nanti malah bongkar. Oke, seperti ini. Nah, jadi setelah bagian lingkar kerung lengannya dijahit teman-teman seperti ini ya, udah dijahit. Sekarang langkah selanjutnya kita tinggal obras dulu, baru setelah diobras kita satukan antara bagian yang samping ini, bagian lengan ini kita jahit. Obrasnya mana saja? Saya akan obras pisah ya untuk depan belakang yang bagian ini. Jadi saya obrasnya urutannya dari sini, lengan, untuk tangannya ujungnya akan saya obras semua ke bawah, saya pisah sampai keliling pokoknya. Oke, saya obras dulu bagian lengannya, kerung lengannya, nanti dilanjutkan untuk keliling semuanya. Oke, nah setelah diobras semuanya tadi kan ini seperti ini ya, saya obrasnya terpisah. Ini saya obras teman-teman, keteknya juga. Sebelum dijahit samping nanti akan saya jahit bagian sampingnya, itu maksudnya sini dari lengan, ujung lengan ke bawah sini. Saya akan jahit dulu untuk lapisan leher belakangnya. Ini kan masih kampleh-kampleh nih ya, saya jahit dulu sininya nembus, atau mungkin teman-teman pengen disum silahkan. Baru setelah itu saya jahit bagian sampingnya, soalnya biar lebih gampang. Kalau sebenarnya kan masih lembaran. Nah, ini ya seperti ini ya, biar saya gampang untuk jahit ininya. Saya jahit dulu ya untuk lapisan leher belakangnya, tak jembreng dulu, bentar. Lebar ini ya, nah seperti ini. Sebenarnya sih kalau ini belakangan juga nggak terlalu sulit ya, soalnya ini kan ada bukaan sletingnya juga ya. Nah ini saya jahit dulu ya, bentar. Nah ini pastikan teman-teman kalau jahit seperti ini diratakan dulu biar nggak melintir, atau misalkan ragu boleh dikasih jarum pentul. Saya jahit dari sini, atau biar lebih rapi boleh disum sininya. Intinya biar nggak kempleh-kempleh. Terus oke, sampai di sini saja cukup, nggak usah mepet-mepet, nanti malah nutup resletingnya. Saya lompati, pastikan dimatikan tadi ya. Nah di sini matikan dulu, diancek. Kalau diancek itu bahasa saya itu dimatikan gitu ya, maju mundur gitu. Nah
sampai atas. Oke, ini udah saya matikan untuk lapisan leher yang belakang. Dan tak lihat dulu sisi ininya, sisi luarnya ya. Ini benangnya tadi kan dilompati di sini. Pastikan dicoba dulu biar bisa membuka resletingnya, jangan sampai kejahit ya. Nah, ini jahitannya tadi sini berhenti kurang lebih 1 cm, dilompati, lanjut. Oke, setelah lapisannya beres, saya jahit bagian sampingnya mulai dari ujung lengan. Bentar, lengannya mana nih? Nah, ini ketek teman-teman, ini ketek. Kemudian saya jahit dari ujung lengan saya seperti ini. Oke, nanti ujung lengan ini akan saya pasang karet ya. Tapi saya bikin video terpisah biar teman-teman saya jelaskan lebih detail. Saya jahit ini mulai dari ujung lengan, jahit jahit sesuai standar kampus jahitan 1,5 cm. Oke, jahit terus, jahit sampai ketemu ketiaknya. Bentar, saya rapikan dulu. Usahakan kalau jahit seperti ini bagian ketiak teman-teman, ini ya dipertemukan biar pas ya, biar rapi. Kampuhnya juga diarahkan ke lengan kampuh jahitannya. Nah, ini ketiaknya sampai ketemu. Kita boleh matikan di sini biar lebih kuat, biar nggak gampang jebol keteknya, karena ketek itu biasanya rawan jebol ya. Nah, pada tahapan ini teman-teman boleh persiapkan nanti untuk membuat saku lubang ya, lubang saku maksud saya, sampingnya. Ini saya akan buat di sini, di samping sini teman-teman ya. Ini kan sisi samping. Caranya seperti ini. Ini hanya untuk persiapan lubangnya, tapi nanti untuk membuat saku saya bikinkan di video selanjutnya. Ini dari ketiak teman-teman. Kita ukur kurang lebih, biasanya kalau untuk gamis wanita itu 20 cm. Jadi 20 cm ya kira-kira. Nah, di sini saya coret ya, pokoknya dari ketiak 20 cm. Dan kita coret lagi ke bagian bawah. Ini untuk besar lubangnya, lubang sakunya biasanya kurang lebih 14 atau 15 cm, tergantung besar tangannya ya pemakai. Standar saya bikin 14 cm saja. Nah, ini cara membuat lubangnya, nanti akan dilompati. Jadi dari ketiak turun 20 cm, ingat, kemudian bikin lubangnya ini 14. Ya, ini untuk area sampingnya. Kita jahit. Kalau ini jahitannya biasa dulu, nanti dibikin jahit arang. Oke. Bentar. Nah, ini kan tadi pembatas ini yang 20 cm dari ketiak. Kita matikan di sini. Bentar. Matikan. Kemudian kita akan lompati, bikin lompatan jahitan. Ini teman-teman boleh dijarangkan langkahnya supaya lebih gampang nanti ngebukanya. Maksudnya ini mesin saya kan ada setelannya. Ini saya jarangkan setelannya, saya putar ke kiri. Saya pilih yang arang. Sambil saya angkat juga. Sepatunya saya angkat teman-teman. Nah, ini saya jahitnya kurang lebih dari yang tadi, kita maju sekitar 2 cm biar nanti ketahuan lubangnya. Ini untuk membuat lubang saku ya nantinya, saku samping. Ini kalau teman-teman mau bikin sakunya, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak harus ya. Kalau saku kan sesuai suka-suka gitu ya, enggak harus. Oke, sebelum nyampe pembatas, ini kita angkat lagi. Tancapkan. Nah, ini kita matikan, kita kembalikan setelan lubang langkah jahitannya ke sesuai standarnya ya. Oke. Nah, baru setelah itu kita jahit, kita bisa jahit normal sambil dimatikan dulu, nanti biar nggak gampang jebol, diancek. Kita lanjutkan sampai jahit ke bawah. Data jahit dulu. Nah, nanti saya tunjukkan hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau yang tadi dilompati itu maksudnya ini. Nah, ini nanti ada lompatan seperti ini. Ini dari ketiak sini ke sini itu 20 cm ya.
Kemudian dari sini ke sini itu 14 cm. Ini nanti untuk lubang sakunya itu di sini. Ini kalau dari jahitan sampingnya ini kayak ada lubang seperti ini. Lubang ya, lubang. Ini juga sama di sini. Nah, ini lubang. Berarti nanti ini kan jahitan arang ya. Yang ini akan dibongkar. Tapi setelah sakunya kita bikin. Tapi nanti di video lainnya biar gak kepanjangan. Oke, dimengerti ya. Kita lanjutkan untuk jahit sampai bawah gamisnya. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya untuk gamis yang kita jahit barusan. Saya jelaskan dulu. Setelah kita jahit bagian sampingnya dan juga bagian bawahnya, ini saya kelim kecil. Sebenarnya udah jadi, tinggal terakhir untuk lengannya kita akan urus. Karena untuk lengannya saya berencana memang untuk membuat pakai karet. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara masang karet ujung lengan ini, nanti saya ajarkan ya untuk pemula. Tapi kalau teman-teman pingin dikelim saja ujungnya, udah jadi, nggak masalah seperti ini ya. Jadi hasil jadinya seperti ini. Ini ada kupnatnya ya. Kalau udah jadi dia kupnatnya itu samar ininya seperti ini. Nanti jadinya kira-kira. Oh ya, setelah nanti selain untuk lengannya untuk pemasangan karet, tapi saya bikinkan di video lainnya saja ya biar nggak kepanjangan durasinya. Kemudian nanti saya ajarkan juga untuk pembuatan saku boboknya ya. Tapi karena kan udah saya ajarkan tadi, saya jelaskan sedikit untuk pembuatan sakunya di sini, samping sini udah saya lompati sedikit. Ini untuk persiapan pembuatan saku bobok sampingnya. Jadi buat teman-teman yang opsi hanya untuk pilihan saja ya, untuk tambahan biar bisa bikin saku bobok sampingnya seperti ini. Demikian ya teman-teman ya proses pembuatan gamis lainnya untuk episode kali ini. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya bantu jawab. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.